Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tariska, NIM 2019-14-3202. Kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan materi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dengan model pembelajaran PKN SD kelas 4. Adapun bagian materinya yaitu yang pertama, pengertian hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Susi Subella. Yang kedua, ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Windy Dwi Cahyani. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Anggun Tira Sapitri. Yang keempat, ciri-ciri hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Nanda Dwi Ayu Fortuna. Yang kelima, upaya penegakan hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Aprilia Triandini. Adapun kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Atmalita. Dan yang terakhir, Winda Dwi Cahyanti akan menjelaskan model pembelajaran demonstrasi dan kooperatif. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Susi Subella. Kepada Susi Subella, kami persilakan. Kenalkan, nama saya Susi Subella, NIM 2019-143237. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM atau hak asasi manusia. Bisa juga disebut UDHR, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan atau sejak mereka lahir. HAM adalah berlaku secara universal. Nah, di sini juga HAM merupakan ada HAM berat, yaitu pelanggaran terhadap kehidupan orang banyak yang disebut dengan genosida atau pembunuhan massal yang menghabiskan seluruh umat manusia, baik itu dari suku, ras, dan agama. Terima kasih. Materi yang kedua tentang ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Windy Dwi Cahyani. Kepada Windy Dwi Cahyani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Cahyanti, NIM 2019-143212. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian B, ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diuraikan di atas itu mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencangkup berbagai aspek kehidupan. Hal ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Nah, yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya. Nah, itulah materi yang B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga tentang macam-macam hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Anggun Tira Sapitri. Kepada Anggun Tira Sapitri, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tirasa Fitri, NIM 2019-14-32-19. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam hak azazi manusia. Yang pertama ada hak azazi personal. Hak azazi personal merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua ada hak azazi politik yang berkaitan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, ada hak azazi hukum yang berkaitan dengan hukum pemerintahan. Yang keempat, ada hak azazi sosial dan budaya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ada hak azazi peradilan. Hak azazi peradilan ini membahas mengenai tata cara peradilan. Yang keenam, ada hak azazi ekonomi. Hak azazi ekonomi adalah berkaitan mengenai kehidupan perekonomian masyarakat. Keempat, tentang ciri-ciri hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Nanda Dwi Ayu Fortuna. Kepada Nanda Dwi Ayu Fortuna, saya persilakan. Perkenalkan, saya Nanda Dwi Ayu Fortuna, NIM 2019143210. Saya akan menjelaskan ciri dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama, HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan hak-hak tersebut, baik itu hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial maupun budaya. Ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah ada sejak dalam kandungan. Yang keempat, universal. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, ras, agama, dan perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Materi yang kelima tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Aprilia Triandini. Kepada Aprilia, saya persilakan. Saya Aprilia Triandini, NIM 2019-14-32-27. Saya akan menjelaskan upaya penegakan HAM di sekolah dasar. Banyak hal yang dilakukan untuk menegakkan HAM di sekolah dasar, contohnya itu 1. Tidak memaksa kehendak kepada teman dan guru, tidak menghina teman yang punya kekurangan, bersikap adil kepada teman, menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah, dan selalu bersikap baik kepada teman. Adapun kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Atmalita. Kepada Atmalita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Atmalita, NIM 2019-14-32-23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari HAM. Kesimpulannya adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagai terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Saran: sebagai makhluk sosial, kita harus mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu juga, kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Dan materi yang terakhir, Winda Dwi Cahyanti akan menjelaskan tentang model pembelajaran demonstrasi dan kooperatif. Kepada Winda, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Cahyani, NIM 2019 143211. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang kedua yang menurut kami itu cocok untuk kelas tinggi adalah demonstrasi dengan kooperatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kooperatif. Kooperatif yaitu suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok setiap siswa. Contohnya yang pertama, model pembelajaran 2 tingkat 2 tamu atau to stay to stray. Yang kedua, model pembelajaran keliling kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran make a match atau mencari pasangan. Yang keempat, model pembelajaran bertukar pasangan. Yang kelima, model pembelajaran bentuk group investigation. Yang keenam, model pembelajaran kooperatif learning together. Yang ketujuh, model pembelajaran tim product. Yang kedelapan, model pembelajaran inside outside atau lingkaran dalam lingkaran luar. Yang kesembilan, model pembelajaran spontaneous group discussion. Yang ke-10, model pembelajaran listening team. Yang ke-11, metode pembelajaran snowball touring. Yang ke-12, model pembelajaran tari bambu. Dan yang terakhir, yang ke-13, kepala bernomor terstruktur. Model pembelajaran yang kedua yaitu demonstrasi, yaitu sebuah model belajar di mana guru memberikan contoh secara praktek di hadapan para siswa agar mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah dari penerapan model pembelajaran demonstrasi yaitu yang pertama, guru harus memiliki rencana atau garis besar pelaksanaan demonstrasi terkait waktu pelaksanaan, tempat demonstrasi, dan kebutuhan peralatan lain jika dibutuhkan. Yang kedua, dalam proses demonstrasi ini, guru harus tetap memperhatikan siswa adalah apakah mereka mampu mengikuti setiap demonstrasi yang ditampilkan atau tidak. Yang ketiga, guru tetap memberikan siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini berfungsi sebagai arahan agar siswa tetap berperan aktif dalam proses berpikirnya. Yang keempat, dalam setiap proses demonstrasi yang ditampilkan, guru memberikan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Yang kelima, guru dapat meminta siswa untuk bergantian melakukan demonstrasi dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi apakah siswa sudah memahami serta prosesnya. Hal ini penting karena jika demonstrasi yang dilaksanakan terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya, dapat dilakukan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir yaitu keenam, penilaian terhadap siswa dapat dilakukan dengan membuat laporan kegiatan jika itu terikat hal praktikum, penilaian proses pelaksanaan jika itu kegiatan yang berkaitan dengan tata cara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kawan-kawan. Apabila ada kata yang salah atau tidak sopan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.